Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Tasya Lutmila. Ya, kita lanjut lagi dengan Mas Hasib yang sebentar lagi sudah mulai mengganggu posisi kita. Dia sudah mulai jadi itu Doni ya bilang ya. Tapi menarik loh Mas, yang tadi sebelum kita rehat, kita pertajam lagi kan, niat kita untuk membawa warga Gaza ke sini tuh niat mulia. Dari aspek kemanusiaan dulu ya. Benar. Oke, Anda setuju kan? Setuju. Oke. Persoalan politik, pro dan kontra itu kita kesampingkan. Lain hal ya. Tapi yang mau dibawa ke sini itu sudah ditanya belum? Mau apa enggak? Itu menurut saya pangkal persoalannya. Oh, masalah lagi. Pangkal persoalannya. Yang kalau kita ikutin sekali lagi dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana gitu, katakanlah dari Mercy, itu kan clear mereka nggak mau kecuali dengan adanya jaminan misalkan bahwa mereka bisa kembali. Ya. Karena sekali lagi yang terjadi selama ini pulang tanpa bisa kembali lagi, itu menjadi ceritanya gitu. Nah oleh karena itu memang sepantasnya pendapat luar itu harus dicek terlebih dahulu kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Jadi kalau mau lebih dalam lagi bukan hanya kepada para pimpinan, tapi juga kepada masyarakatnya kira-kira maunya seperti apa. Karena kalau sudah menjadi relokasi, kan orang mungkin ngebayangin relokasi pindah aja. Ini yang pindah adalah manusia, kehidupan, ya. Kehidupan, walaupun Gaza kota kecil, nggak menjadi sebuah ibu kota gitu ya, itu tetap aja pindahnya itu pindah kehidupan orang. Iya, mencerabut orang dan akarnya itu. Mencabut orang ke akarnya dan belum tentu adaptasinya mudah. Betul. Karena itu jangankan pindah ke Indonesia, mereka harus belajar bahasa Indonesia, mereka harus adaptasi dengan Indonesia, itu tidak akan mudah. Bahkan pindah ke sesama Arab pun itu masih banyak masalah. Jadi di negara-negara sekitar Palestina seperti Lebanon, seperti Mesir, seperti Yordania, bahkan Syria, itu cerita bagaimana pengungsi atau warga Gaza itu atau warga Palestina itu mengungsi di negara-negara ini. Dan lagi-lagi tidak ada pengungsi itu yang enak. Mereka maunya kembali. Betul. Nah oleh karena itu saya sepakat mestinya pertanyaan Mas Doni tadi itu betul-betul menjadi pertanyaan kunci. Untuk bukan hanya soal diskusi ini, tapi juga diskusi penyelesaian soal Palestina secara umum. Oke, kalau kita bicara soal konflik Israel-Palestina, Mas Hasib, bagaimana Anda melihat, jangankan bicara soal Indonesia ya, melihat betapa tidak berdayanya dunia terhadap agresi yang dijalankan oleh Israel? Ya, itu yang sebenarnya tadi saya mau masuk dari pertanyaan Mas Doni, tapi bagus diperkuat oleh Mbak Tasya. Kan bisa masuk di dunia, kenapa kok nggak berpikir tentang bagaimana pendapat Gaza? Sekarang dunia berpikir tentang rekonstruksi Gaza. Trump bicara tentang rekonstruksi Gaza. Kemudian PBB mungkin bicara rekonstruksi Gaza. Dunia Arab rekonstruksi Gaza. Kita pernah nanya nggak? Warga Gaza maunya seperti apa? Kan itu prinsip yang tidak dijalankan. Bicara demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Mestinya warga Gaza dilibatkan. Tapi hari ini kita nggak ada pelibatan itu. Yang ada adalah ide Trump atau pendapatnya Trump tentang pembangunan Gaza. Itulah di Vera yang disampaikan kan, dia akan ambil alih itu. Yang ada adalah mungkin keinginan negara-negara Arab sekitarnya tentang Gaza. Itulah yang tadi disampaikan, rekonstruksi Gaza tanpa mengeluarkan pendapatnya. Menurut saya ke depan sejatinya memang harus dilibatkan warga Gaza ini. Sekali lagi kita kembali kepada kemanusiaan dasar. Jangan kita menganggap warga Gaza kelas manusia yang berbeda daripada manusia pada umumnya. Kenapa kalau yang lain punya hak kemerdekaan, punya hak untuk menentukan kepemimpinannya, punya hak untuk menentukan pemimpinnya, lalu warga Gaza tidak punya hak dengan itu semua. Sekali lagi pandangan saya tidak rasis. Hanya bicara tentang warga Gaza. Sama halnya saya juga bertanya dan menyampaikan hal yang sama kepada komunitas lain di dunia ini. Tentang Israel, tentang Yahudi, tentang di Eropa manapun. Mereka punya hak untuk menyampaikan itu. Nah itu yang bagi saya masyarakat dunia alfa. Dan kalau masyarakat dunia alfa salah satunya adalah, ini yang agak mengerikan, karena memang betul-betul nilai global yang selama ini kita junjung tinggi itu dirontokkan sekarang oleh dua orang. Yang pertama adalah Netanyahu di lapangan, kemudian yang mendukung selama ini adalah Trump
Karena bagian ini yang saya tadi belum sampaikan Mbak Tasha, bagian penentu dari perang Gaza Jilid 2 sekarang selain adanya tujuan baru, adanya dukungan tanpa batas dari Trump ini. Dan ini saya awalnya masih berharap ini ada Trump yang baru, karena sebelum dia mimpin 19 Januari itu perundingan damai yang nggak pernah tercapai langsung tercapai. Iya. Itu sejarah luar biasa. Saya sangat respect dan kasih apresiasi setinggi-tingginya. Tapi ternyata setelah sekian lama pernyataannya Trump gejalanya masih mirip sama dengan Trump jilid pertama. Yang memang anti mainstream, bahkan anti terhadap nilai-nilai yang selama ini disampaikan oleh masyarakat Amerika sendiri tentang menghormati berbagai macam perbedaan orang, tentang pluralisme, tentang supremasi warga sipil, bahwa kita ingin tidak ada lagi kekerasan dilakukan oleh negara gitu ya. Lalu ini seakan-akan menjadi terancam. Nah, sekali lagi ketika benar-benar menjadi berakhir gencatan senjata ternyata tidak lanjut, itu saya secara sendiri semakin pesimis ya? Tentang Presiden Trump ini, apakah betul-betul menjadi seperti yang dulu atau justru ada harapan baru. Walaupun dalam perkembangan terbarunya ini ada harapan, sekali lagi ini harapan, karena sepertinya Trump sendiri juga mulai, terutama dengan perang tarif. Kan yang sisi lain dari perang tarif ini terlihat siapa lawan dan siapa kawan bagi Trump ini. Dan ternyata Israel sendiri bukan kawan. Karena Trump juga kena, Israel sendiri juga kena kebijakan tarifnya itu. Jadi semoga dengan saya masih berharap, karena dia sudah memimpin, pasti ada yang terbaik adalah kemimpinannya bisa terbaik untuk semuanya, untuk masyarakat dunia, karena kita sampai hari ini belum bisa lepas dari Amerika. Kebijakan dia tentang Amerika, tentang Gaza itu sangat menentukan. Kalau seumpamanya seperti yang sebelum dilantik 19 Januari harus terjadi gencatan senjata hari ini, saya masih optimis itu bisa terwujud kalau itu diinginkan oleh Presiden Trump. Dan jangan lupa Mas Hasib, Trump itu kan pengusaha. Iya. Jadi mungkin kebijakannya selalu berorientasi Trump Incorporation. Dan jangan lupa perang itu adalah bisnis. War Incorporation. Yang memang dipelihara. Memang dipelihara. Terkait juga dengan mindset seorang pengusaha yang kebetulan menjadi pemimpin negara adidaya. Ya, itu kan semakin memperkecil optimisme kita akan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah secara umum, khususnya Palestina. Ya, yang pertama karena ini diingatkan jangan lupa, saya upayakan tidak lupa. Saya ingat lagi ya. Karena begini, ketika sudah perang dijadikan bisnis, maka sebenarnya di ujungnya sama dengan kita juga membisniskan nasib kita sendiri. Jadi kita belajar dari sejarah justru tidak ada kekerasan itu yang tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Mungkin hari ini kita merasa oke, saya yang dapat untung dari ini semua, tapi perang adalah perang, kekerasan adalah kekerasan. Anda tidak akan pernah berpikir bagaimana kalau Anda jadi korban, menjadi orang yang tertindas dari peperangan itu. Karena itu menurut saya kita harus makin kuat dan makin yakin bagaimana membangun perdamaian ini ke depan agar tidak justru membawa alur sejarah ini pada tragedi-tragedi yang lebih besar lagi. Bicara soal peran Indonesia, Mas Hasib, kalau kita bicara soal apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada Palestina, bikin rumah sakit sudah, kirim bantuan juga tidak pernah putus-putus kan kirim bantuan di sana. Tetapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kemudian bisa berkontribusi lebih konkret lagi terhadap upaya perdamaian? Iya, saya begini, Mbak Tasha, terus terang Indonesia tetap punya timbangannya sendiri. Dalam konteks negara-negara, artinya prioritas? Bukan, timbangan itu artinya kadarnya sendiri dibanding negara-negara lain di kawasan. Katakanlah Indonesia dibandingkan dengan Yordan, Mesir, Qatar, Arab Saudi, kan kita tahu diri, kita ini berada. Kalau boleh dipetakan atau digambarkan di mana sebenarnya peran Indonesia? Apakah memang tidak signifikan? Justru kalau dalam konteks negara-negara tadi kita tahu batasannya sendiri, dalam pengertian saya tidak, walaupun sangat penting peran Indonesia, tapi saya ragu kalau katakanlah teriakan Indonesia langsung akan membuat negara-negara ini misalkan
bisa menekan Israel untuk gencatan senjata dengan Toh selama ini teriakan kita memang juga tidak didengar ya? tidak di situ menurut saya, tidak di situ, tidak di situ. Lalu apa? Menurut saya yang pertama tadi dalam konteks darurat yang ditanyakan oleh Mbak Tasha itu peran-peran yang bisa kita optimalkan. Jadi bagaimana bantuan-bantuan ini bisa masuk melalui Mesir, melalui Yordania yang bisa diterima oleh warga Gaza. Syukur-syukur bisa bikin rumah sakit di Indonesia, rumah sakit Indonesia di sana. Itu kan bagian dari yang sangat istimewa dari kita. Jadi kita sudah punya tim masuk di situ, itu mestinya menjadi penguatan gitu terus. Jadi apa peran kita memang kalau analogi ember bocor hanya bisa menambal-nambal saja begitu? Sebenarnya bukan tambal, dalam konteks kebutuhan bersama itu sama-sama berperan. Darurat itu. Nah yang kedua menurut saya yang tidak kalah penting sekarang kalau kita bicara di internal Palestinanya adalah bagaimana membuat friksi-friksi di Palestina itu tidak semakin parah. Itu juga sama membantu. Jangan dianggap yang namanya membantu adalah padamkan apinya. Belum tentu juga begitu. Jangan selalu berpikir faktor besar itu yang besar, lalu yang kecil-kecil tidak dianggap. Sekecil apapun selama itu adalah kontribusi baik, itu harus kita syukuri. Nah, dalam konteks misalkan rekonsiliasi di antara faksi Palestina, itu sangat penting. Dan Indonesia mungkin punya posisi yang sangat bisa didengar dibanding negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan di internal kita. Dan kita negara besar yang berbeda-beda tapi kita punya demokrasi. Timur Tengah mungkin tidak semua negara punya ini. Katakanlah di mana sekarang di Syria sendiri masih belajar begitu. Dan betul-betul demokrasi di kita sangat kuat. Kata siapa juga maksud Anda orang Palestina semuanya mau damai gitu. Ada juga yang mau perang terus kan? Ya, istilahnya itu kelompok-kelompok yang cara yang berbeda gitu. Nah, menurut saya itu salah satu yang bisa dimainkan Indonesia perannya. Terutama ini yang kita baca sekarang. Sekarang ini ada perlawanan terhadap Hamas. Bukan hanya dari luar, dari dalam. Dari Palestina. Itu bagi Hamas jauh lebih kuat daripada 1000 roketnya Israel. Begitu Hamas diserang dari dalam, itu delegitimasi istilahnya kepada perjuangannya, dan itu betul-betul membuat salah satu yang membuat Hamas saya lihat belakangan juga tidak ingin terlalu keras juga gitu karena dampaknya udah terlalu besar. Karena ternyata serangan itu dari dalam juga dan kuat, diduga juga ada Israel main di situ. Nah artinya apa? Ya ini di dalam sendiri juga butuh kerja keras untuk bagaimana membuat situasi genting seperti sekarang ini tidak justru semakin kritis bagi rakyat Palestina. Kalau kita bicara merdeka, bagaimana mau merdeka kalau persatuan para pemudanya belum tercapai? Tapi kalau lebih kerja keras ini Mas, kalau belum ngopi dulu ini. Kayaknya memang sudah keras banget ya. Ngopi dulu lah ya. Kita rehat dulu lah ya Tasha ya. Habis itu kita lanjut ya. Ini pemecah kekerasan. Mudah-mudahan di segmen terakhir nanti akan datang ya kopinya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Dooncast akan kembali.